Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Soleha, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau, angkatan 2018. Nah, di sini dalam video ini saya akan menjelaskan tentang bisakah suatu negara itu mencetak uang untuk membayar utang luar negeri. Nah, ada beberapa teori yang mengatakan bahwasanya bisa, tetapi tidak bisa dilaksanakan teori tersebut karena dapat merugikan negara itu sendiri begitu. Nah, yang pertama yaitu teorinya adalah utang luar negeri merupakan tanggung jawab dari pemerintah. Sedangkan untuk mencetak uang ini sendiri merupakan wewenang atau kewajiban dari bank sentral. Sebenarnya antara pemerintah dan juga bank sentral itu dapat melakukan kerjasama untuk mengeluarkan uang untuk membayar utang luar negeri ini. Tetapi pada kenyataannya itu dapat merugikan dari bank sentral sendiri maupun pemerintah tersebut. Nah, jadi kalau misalnya dilaksanakan bank sentral mencetak uang tersebut untuk membayar utang luar negeri dengan cara yaitu pemerintah mengeluarkan surat utang gitu. Jadi memberikannya kepada bank sentral. Nah, bank sentral ini mengeluarkan uang tersebut diberikan kepada bank-bank komersial. Nah, bank komersial ini nanti yang akan membeli surat utang dari yang dikeluarkan oleh pemerintah. Begitu. Nah, yang kedua, mengapa bank sentral itu tidak mau mengeluarkan atau mencetak uang sebanyak-banyaknya? Karena takut terjadi penurunan nilai tukar dari mata uang tersebut. Karena kita tidak tahu di masa yang kedepannya mungkin nilai tukar dari uang tersebut itu menurun begitu. Jadi sangat disayangkan ketika kita sudah mengeluarkan atau mencetak uang sebanyak-banyaknya tetapi nilai tukar dari mata uang tersebut menurun, seperti itu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu analisis resiko dan apa tujuan dari analisis resiko itu sendiri. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu bahwa resiko itu adalah bahaya atau ancaman yang dapat terjadi akibat suatu proses yang sedang berlangsung maupun yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasanya resiko negara itu adalah resiko yang timbul karena adanya perubahan dari bidang ekonomi maupun politik dari suatu negara tersebut. Nah, tentunya tujuan dari analisis resiko negara ini adalah untuk melihat atau memantau negara-negara yang akan kita jadikan sebagai target untuk kita membuka perusahaan di situ. Nah, sebelum kita melakukan analisis resiko suatu negara, tentunya kita harus tahu dulu beberapa aspek atau hal-hal yang harus kita tahu. Nah, yang pertama yang kita lihat dalam melakukan analisis suatu negara yaitu dari resiko ekonomi negara tersebut. Nah, resiko ekonomi merupakan ketidakpastian yang terjadi akibat perubahan perekonomian suatu negara yang dapat berdampak buruk kepada perolehan laba dan juga tujuan dari suatu negara tersebut. Nah, tentunya hal ini sangat menjadi pertimbangan
para pimpinan perusahaan, karena hal ini sangat berpengaruh jika terjadi, karena berkaitan dengan pendapatan laba dari suatu perusahaan tersebut. Nah, yang kedua yaitu melalui resiko politik. Resiko politik suatu negara pastinya tentunya memang harus dilihat benar-benar, karena politik suatu negara itu sangat berbeda-beda. Ada yang misalnya dari aturan atau kebijakan pemerintah yang dibuatnya itu dapat merugikan suatu perusahaan yang melakukan perdagangan atau kerjasama di sana. Nah, hal yang ditakutkan para pemimpin perusahaan tentunya ketika terjadi perubahan aturan atau kebijakan pemerintah sewaktu-waktu, misalnya perubahan perundang-undangan pajak, tarif, dan lain-lain sebagainya. Nah, yang ketiga yaitu melalui pasar finansialnya. Jadi di suatu negara itu apakah ada individu yang mau membeli efek-efek finansial, komoditas, maupun juga barang-barang berharga lainnya. Jadi kita juga harus tahu dong apa-apa aja yang diminati oleh suatu negara tersebut. Nah, pasar finansial ini merupakan pasar di mana individu itu dapat memperdagangkan efek-efek finansial, komoditas, dan juga barang-barang berharga lainnya yang dapat diperdagangkan dengan biaya transaksi yang sangat rendah, yang dapat mencerminkan besarnya permintaan dan juga penawaran atas efek-efek atau komoditas yang kita jual ke suatu negara tersebut. Baiklah, itu tadi hasil penjelasan dari analisis resiko suatu negara, bagaimana penting dan tujuannya adanya analisis resiko negara untuk suatu perusahaan yang akan melakukan kegiatan perdagangan maupun kerjasama di negara tersebut. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.